Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ihwatu iman yang dimuliakan Allah yang ada di rumah, para sahabat pendekar Lariba, khususnya untuk Lariba Bandung Raya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di kajian online, di mana ini sebagai pengganti dari kajian yang biasanya kita adakan offline, tetapi dikarenakan memang keadaan Kota Bandung yang masih dalam keadaan zona merah dan kita mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, di mana tidak boleh ada dulu kerumunan, pertemuan, dan lain sebagainya. Maka inilah ikhtiar maksimal kami dalam membantu pemerintah, juga ikhtiar ketawakalan kita kepada Allah dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan Alhamdulillah para ihwatu iman yang ada di rumah, para pendekar Lariba semuanya, guru kita yaitu Kiai Haji USM Ruhyat telah hadir di studio kami, yang insya Allah kita hari ini akan membahas tentang mata pencaharian apa yang paling baik di mata syariah. Jadi kita akan coba gali lebih dalam bersama beliau, bersama guru kita, sebetulnya apa sih mata pencaharian yang baik, dan kemudian seperti apa kita harus menyikapi untuk ikhtiar, dalam hal ini berikhtiar untuk menyambut rezeki yang telah Allah siapkan. Yang paling baik itu yang seperti apa? Apa kabar Ustaz? Ya. Terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para pendekar Lariba yang Allah muliakan, walaupun sudah beberapa minggu kita tidak berjumpa di darat, akan tetapi kita tetap berjumpa di dalam media yang sangat mutakhir, yaitu berupa tatap maya, di mana tatap muka saat sekarang sungguh menjadi sebuah problem yang seringkali menyebabkan kemadaratan, sementara kemadaratan di dalam Islam itu wajib dihilangkan. Oleh karena itu, acara ini cukup membantu dan bisa menjadi alat untuk pengobat rindu dikala kita ingin secepatnya berjumpa. Akan tetapi jumpa di dalam dunia maya melalui media elektronik seperti ini, insya Allah bisa lebih mendekatkan suasana, dan dengan sarana seperti ini tentu kita tidak akan kekurangan nilai dalam jihad fi sabilillah, jihad dalam iqtisadiyah, dan jihad dalam thalab ilmu. Berkaitan dengan persoalan yang diberi judul, yaitu berupa mata pencaharian apa yang paling baik menurut syar'i, menurut syariat itu. Tentu sebelum kita mengupas yang berkaitan dengan mata pencaharian, terlebih dahulu barangkali harus kita cermati, yaitu berkaitan dengan mata pencaharian. Mengapa kita mesti mencari, dan mengapa hal tersebut harus dijadikan sebagai sebuah mata pencaharian. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Sungguh kami telah menempatkan kalian itu di bumi ini, dan kami adakan di bumi tersebut ma'aish, penghidupan. Jadi bumi ini adalah tempat di mana manusia dijadikan atau ditempatkan. Jadi tempat di mana manusia itu ditempatkan di bumi tersebut. Dan bumi ini adalah tempat yang tepat. Bumi ini adalah tempat yang sesuai dengan fitrah manusia, sehingga Allah tempatkan tidak di planet lain, tidak di luar planet bumi, melainkan fil ardi. Walaqad makkannakum fil ardi. Baru setelah itu waja'alna fiha ma'aish. Kami adakan di bumi ini ma'isyah. Ma'isyah itu adalah penghidupan. Jadi bumi ini menjadi tempat tinggal dan sekaligus menjadi tempat penghidupan bagi manusia. Cuma di ujungnya ini yang kurang enak itu, Pak Haji. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kalian itu yang bersyukur. Bumi yang sedemikian rupa Allah ciptakan. Ya, karena Allah itu adalah khaliqu kulli syai'in, yang menciptakan segala sesuatu. Dan semua itu ma'aish, akan menjadi ma'isyah, akan menjadi penghidupan bagi seluruh umat manusia. Bumi adalah tempat yang sesuai, yang memadai, yang tepat, yang nyaman untuk ditinggali oleh manusia. Dan di bumi ini juga tempat ma'isyah, tempat di mana manusia itu menjadikan penghidupan yang bisa menghidupi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negerinya. Maka jangan diragukan lagi. Bahkan bumi ini belum seluruhnya tereksploitasi. Ya, bukan hanya yang ada di daratan, tapi yang ada di lautan, yang ada di dasar laut, yang ada di perut bumi, lalu yang ada juga di udara. Maka itu akan menjadikan ma'isyah, akan menjadikan penghidupan, mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Cuma sayang, setelah mereka terpenuhi kebutuhannya, setelah mereka itu memiliki ma'isyah, penghidupan di bumi ini, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah, di mana Allah memberikan tempat tinggal yang aman, yang nyaman, yang layak, yang memadai, yang sesuai dengan fitrah insan. Demikian juga penghidupannya, lalu mereka itu berada di zona aman, berada dalam penghidupan yang layak, yang memadai. Di ujungnya qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita mesti merasa malu. Setelah itu Rasulullah SAW pernah ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul kasbi atyab, kasab apa yang paling thayyib? Mata pencaharian apa? Di kita nama kasab itu sudah menjadi bahasa Sunda. Ya, bahasa Pakasaban. Sunda. Pakasaban. Karena naon pakasaban teh, ya itu kan jadi apa namanya, sudah menjadi bahasa kita, bahasa sehari-hari. Di mana kasab teh? Karena naon pakasaban teh, itu kadang-kadang menjadi bahasa
yang sudah tidak asing dalam lidah baik itu dalam bahasa Sunda maupun dalam bahasa Indonesia. Ayul kasbi atyab. Nabi ditanya, kasab apa? Mata pencaharian apa yang paling thayyib? Atyab, yang paling baik. Maka Nabi menjawab, kasbur rajuli biyadihi. Usaha seseorang dengan tangannya, wa fi kulli bai'in mabruri. Dan setiap jual beli yang mabrur. Di situ Nabi menyampaikan yang paling baik itu adalah kasbur rajuli biyadihi. Usaha seseorang, kasab seseorang, bisnis seseorang itu biyadihi dengan tangannya. Tentu tangan di sini bisa dengan makna yang sempit dan bisa dengan makna yang luas. Jika dengan makna yang sempit, barangkali dengan tangannya sendiri, dengan tangan sendiri, berarti tukang pijit. Atau barangkali tukang tinju. Ya, karena harus dengan tangan. Dengan tangan. Atau barangkali tukang sapu. Kemudian yang tukang juru tulis mungkin. Dia memang langsung dengan tangan. Ya, dengan tangannya. Atau yang dokter juga kan dengan dokter bedah itu, atau yang nyuntik kalau itu dengan makna yang sempit. Begitu. Sementara dengan makna yang luas, tentu dengan kemampuan yang dimiliki oleh dirinya, baik itu kemampuan otaknya, kemampuan pikirannya, kemudian ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh dirinya. Begitu, bukan berarti bahwa kalau orang mendapatkan rezeki dengan kakinya menjadi tidak thayyib. Main bola misalkan. Main bola berarti tidak thayyib. Kenapa? Itu karena bukan kasbur rajuli biyadihi, tapi kasbur rajuli birijlihi. Nah itu. Tentu saja tidak demikian. Tapi seseorang itu berusaha kasab itu dengan kemampuannya. Baik itu kemampuan tangan, kemampuan pikiran, kemampuan kaki. Pokoknya dengan skill yang dimiliki oleh dirinya. Itu adalah yang pertama. Baru yang kedua, wa fi kulli bai'in mabrurin. Dan dengan jual beli, kasab yang paling baik itu adalah kasbul rajuli biyadihi, dan yang kedua wa fi kulli bai'in mabrurin, yaitu jual beli yang mabrur. Ternyata kata-kata mabrur tidak hanya untuk haji, melainkan untuk bai'un. Jual beli itu pun disematkan, disisipkan, dijadikan kata sifat dari bai'un itu mabrurun. Semoga baiknya jual belinya itu mabrur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antaradin. Kecuali kamu jual beli secara suka sama suka, rela sama rela. Jadi di sini Quran pun menyampaikan bahwa dilarang makan makanan yang di antara kalian itu, janganlah kalian makan di antara kalian dengan harta yang batil, ya, bil batil. Tentu di sini disebutkan la ta'kulu. Janganlah kamu makan. Janganlah kamu makan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Jadi kalau makan, kalau diminum, kalau dipakai, saya mah tidak makan, cuma memakai. Saya tidak makan, cuma uang yang batil itu saya berikan
rumah, saya belikan mobil, saya belikan itu, saya belikan ini. Maka yang seperti ini biasanya para ahli tafsir menyampaikan dzikru ba'di afrodil am la yukhassisuhu, menyebutkan salah satu afrod di antara afrod-afrod yang umum, ya, sebagian afrodil am itu tidak menunjukkan kepada kekhususan. Jadi bukan hanya dimakan, akan tetapi yang dimanfaatkan, yang dipakai, yang diminum, kemudian yang digunakan, yang dijadikan kendaraan, semua itu tidak boleh diambil, tidak boleh dilakukan, karena hal tersebut adalah batil. Jadi harta-harta kalian itu tidak boleh diambil dengan cara yang batil, kecuali illa antakuna tijaratan antaradin, kalian mengambil semua itu dengan cara tijarah, jual beli, di mana satu sama lain itu suka sama suka, ridho sama ridho, rela sama rela, sehingga perpindahan hak milik dari seseorang kepada seorang yang lain, selama itu dilakukan dengan cara jual beli, maka itu masuk dalam kategori cara yang hak, cara yang tidak batil. Tapi jika seorang itu mengambil hak orang lain, ternyata tidak dengan jual beli, tidak dengan hadiah atau hibah, tidak dengan cara yang dibenarkan berdasarkan syariat, maka tentu itu termasuk kategori la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tentu dengan cara yang batil seseorang mengambil hak orang lain, sehingga perpindahan hak milik jika tidak sesuai dengan syar'i, maka hakikatnya itu adalah pengambilan hak orang lain dengan cara yang batil. Sementara Quran mengatakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin. Jadi begitu banyak Pak Haji Ari keterangan-keterangan baik dari Al-Qur'an maupun dari Al-Hadis yang menerangkan kepada kita bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup, mengarungi hidup di dunia ini, maka Allah sudah menyediakan ma'isyah, sudah menyediakan mata pencaharian tersendiri, yaitu berupa jual beli, kemudian berupa juga keahlian yang ada pada diri seseorang, talenta gitu ya. Ya, seorang tiba-tiba saja memiliki suara yang bagus, itu bagian dari anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dimiliki yang lain. Sehingga apa yang ada pada dirinya tidak ada pada orang lain, itu pun adalah bagian dari rezeki. Itu pun adalah bagian dari yang bisa dikelola sebagai mata pencaharian. Kira-kira seperti itu, Pak Haji. Begini Ustadz, tadi dijelaskan bahwa bagaimana Allah itu mencintai kita untuk menyambut rezeki karena rezekinya sudah disiapkan ya Ustadz. Seperti surat Hud ayat 6, setiap binatang merata akan kuberi rizki semuanya gitu Ustadz. Nah tadi dengan tangannya, lalu bagaimana Ustadz, tangan di sini kan tadi kata Ustadz kemampuan dan lain sebagainya. Ini bagaimana dengan yang bersyirkah, di mana salah satu mempunyai kemampuan dan salah satu ini mempunyai modal gitu. Nah ini termasuk dengan tangannya itu atau tidak Ustadz? Jadi ketika seseorang memiliki keahlian, memiliki kemampuan, memiliki peluang, dan memerlukan modal, dalam hal ini memerlukan keuangan dalam rangka menyalurkan keahlian tersebut dan peluang tersebut untuk dijadikan sebuah mata pencarian. Maka tentu saja dalam Islam di sini sudah ada koridornya, sudah ada solusinya bagi orang yang punya peluang, kemudian
kerjasamakan dengan orang yang punya uang, yang satu itu mudharib, yang satu sahibul mal. Ini sebetulnya ketemu, lalu keduanya bersekutu untuk membangun sebuah persekutuan mata pencaharian, sehingga terjadilah akad syirkah antara si A dengan si B, yang punya peluang dengan yang punya uang. Dan dari situ kemudian dibikinlah akad syirkah di antara keduanya. Keduanya berjanji untuk yang punya uang sekian persen, bagi yang punya peluang sekian persen, bagi mudharib itu sekian persen, bagi sahibul mal sekian persen. Nanti akan dibuka setelah 2-3 bulan ke depan. Kemudian jika dia atau keduanya beruntung, keduanya itu akan merasakan keuntungan yang didapat. Dan jika memang mereka itu ternyata dalam perjalanannya 1 bulan, 2 bulan itu mengais kerugian dan mengalami kerugiannya berapa, maka ditanggung bersama, sehingga si A yang punya uang akan menanggung kerugian sekian persen sebagaimana ketika mendapatkan keuntungan, dan si B atau yang punya peluang pun akan mendapatkan dan menanggung kerugian. Sehingga disinilah yang namanya syirkah itu akan dibagi hasil. Dan yang namanya hasil itu bisa untung, bisa rugi. Bukan membagi keuntungan, tapi membagi hasil. Yang namanya bagi hasil, mau hasilnya untung, itu dibagi, mau hasilnya rugi pun tentu akan dibagi pula. Inilah yang dimaksud dengan syirkah, dan tidak akan menjadi utang piutang. Karena di akhirnya ini, kalau rugi tidak akan jadi hutang, kalau untung pun dibagi sesuai dengan proporsi masing-masing, Ustadz, yang telah disepakati. Betul. Nah, tadi Ustadz dikatakan bahwa dalam jual beli itu yang harus yang mabrur. Nah, kemudian ada 2 tadi bahwa harus dilakukan dengan antarodin minkum, ya Ustadz. Jual beli yang memang saling sukarela, gitu ya, saling sukarela, tetapi di sisi lain suka sama suka, tapi di sisi lain juga bil batil tadi, tidak boleh dengan cara yang batil. Nah, ini kan 2 hal yang harus disatukan. Betul. Ketika riba, Ustadz, nah bagaimana dengan riba? Kadang orang ini melakukan hal riba itu karena kita mah sukarela, gitu ya. Saya mau ngasih segitu, kelebihan 1 juta 1 bulan, dia juga mau ngasih modalnya, kita tetapkan di awal. Nah, berarti memang batil dengan sukarela itu harus satu atau gimana, Ustaz? Iya. Seorang itu melakukan kerjasama atau syirkah, ternyata yang punya uang itu tidak melakukan syirkah, melainkan meminjamkan. Dan dari pinjaman tersebut ternyata si peminjam itu menetapkan mesti ada kelebihan, yaitu pada waktu dia memberikan pinjaman 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau per bulannya itu ditetapkan katakanlah 10%. Maka tentu saja kelebihan dari pinjam meminjam dengan cara seperti itu tentu saja itu adalah praktek ribawi. Tapi si orang yang punya peluang itu mengiyakan dan merelakan. Berapa persen, Pak? 10% saja. Begitu. Kalau bagi hasil bisa besar. Si yang punya uang malah bisa 30-40%, bahkan sampai 50%. Sementara yang punya peluang ya sama-sama memiliki keuntungan dengan persentase yang sudah ditetapkan. Akan tetapi kalau syirkah dengan cara persentase yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan itu halal, sementara ribawi ini walaupun keduanya suka sama suka,
rela sama rela, tetap itu hukumnya haram. Walaupun di situ ada antarodin. Sebab orang zina juga kan antarodin. Suka sama suka. Iya, suka sama suka. Ridho sama ridho ya. Ridho sama ridho. Dan kalau tidak ridho sama ridho, kan itu bukan perzinaan, tapi perkosaan. Begitu. Yang satu dia itu memaksa, yang satu dia tidak mau dipaksa. Sementara ini rela sama rela, yang punya uang rela meminjamkan, kemudian dengan menyampaikan ada kesepakatan di muka bahwa harus memberi lebih sekian, lalu si yang meminjam juga tidak keberatan. Apa ini masalahnya? Toh suka sama suka, rela sama rela, ya itulah tadi. Ketika seorang suka sama rela, suka sama suka, rela sama rela, ridho sama ridho, tapi melakukan hubungan di luar pernikahan, maka tentu saja itu tetap hukumnya haram. Maka dengan demikian, ya suka sama sukanya dalam koridor pernikahan, jangan dalam koridor perzinaan. Jadi bawalah ya aspek atau sifat suka sama suka itu ke dalam bentuk pernikahan, jangan dibawa kepada bentuk perzinaan. Jadi ketika rela sama relanya dibawa ke syirkah, jangan dibawa ke praktek ribawi, di mana ditekankan mesti ada keuntungan yang ditetapkan di muka, dan bahkan itu sifatnya bukan syirkah melainkan pinjam meminjam, sehingga walaupun persentasenya kecil dan dia sendiri menerima terhadap presentasi seperti itu, akan tetapi tetap sedikit atau banyak kelebihan dari si peminjam yang disyaratkan oleh yang meminjamkan dengan perpanjangan waktu atau dengan jarak tertentu, maka tentu saja inilah yang disebut dengan riba. Jadi tetap apabila itu terjadi praktek-praktek seperti itu, masuk dalam kategori la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu barangkali. Dan ayat ini Ustadz, setiap kali dibahas mengenai goror, mengenai maisir, mengenai riba, landasan hukumnya ini selalu dengan ayat yang ini, gitu ya, dimana tidak boleh dengan cara yang batil tadi, gitu ya, dan harus sukarela. Berarti intinya bahwa batil tidak boleh dengan cara yang batil, dan sukarela ini harus bersama-sama, tidak boleh hanya sukarela saja ya Ustadz. Iya, betul. Nah, begini Ustadz, mengenai tadi yang berkaitan dengan jual beli, karena beberapa ayat di Al-Quran, kemudian beberapa hadis ini menyatakan bahwa jual beli. Nah, lalu bagaimana dengan seorang pekerja Ustadz? Seorang pegawai. Kalau dalam konsep ekonomi itu juga termasuk jual beli, yaitu jual beli jasa ya Ustadz. Nah, kalau di pandangan Islam itu seperti apa Ustadz? Antara pegawai dengan seorang pebisnis. Karena katanya lebih banyak pintu rezeki yang dibuka untuk para pebisnis dibandingkan dengan para pegawai. Seperti apa Ustadz pandangan Islam tentang seorang pegawai? Karena kan kalau semuanya jadi pebisnis, siapa yang bekerja Ustadz? Apakah sama dengan ekonomi? Di ekonomi bahwa itu adalah jual beli jasa. Jadi begini, berkaitan dengan goror, kemudian jahalah, maka tentu saja sering dikaitkan dengan kalimat la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta-harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil, begitu. Seorang berjual beli dengan antarodin, lalu ternyata yang punya barang itu menyimpan barangnya itu di muka itu yang kering, sementara yang basah di dalam. Begitu. Maka suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat kepada satu katakanlah satu kedai,
di mana kedai tersebut itu menjual kurma. Dan kelihatan kurma itu bagus sekali, kurma kering. Lalu ketika itu Nabi menjolorkan dan memasukkan jari-jarinya, memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut, kurma tersebut, didapat itu ada yang basah. Lalu Nabi bertanya, ini apa? Itu terkena hujan ya Rasulullah. Kalau memang begitu, perlihatkanlah supaya orang-orang itu bisa melihatnya. Sampai di ujungnya itu, man ghasya ummati falaysa minni. Siapa orang yang menipu umatku, itu bukanlah golonganku. Artinya bahwa di sini perilaku-perilaku penjual atau katakanlah tujar, yaitu para pedagang, menjajakkan dagangannya dengan cara-cara dan perilaku seperti itu. Jika memang dia itu mendapatkan keuntungan, maka keuntungannya itu dalam hal ini, inilah mungkin yang dimaksud dengan jual beli itu mesti mabrur. Kalau memang jual beli itu mesti mabrur, jangan ada ghosh, jangan ada penipuan, jangan ada goror, jangan ada jahalah. Ketika ada jahalah, ketika ada ghosh, ketika ada goror, maka ingatlah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Anda mendapatkan margin yang demikian banyak, keuntungannya besar, maka ternyata dengan perilaku tidak memperlihatkan barang dagangan secara terang-terangan, disembunyikan dan menyembunyikan barang dagangan yang jelek, ditutup-tutupi barang dagangan yang jelek, bukannya justru malah dijelaskan. Inilah mungkin yang dimaksud dengan mabrur, bai'un mabrurun. Ketika seorang berdagang dengan barang dagangan yang demikian terang-terangan, demikian transparan, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dijadikan sebagai alat penipuan, tidak ada goror, tidak ada jahalah. Jangan sampai seorang menjual kucing dalam karung, kemudian menjual ikan itu masih di kolam, maka tentu ini tidak boleh terjadi ketika seorang mengetahui ayat la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, adapun seorang menjadi karyawan seorang pebisnis, maka tentu saja ini bukan jual beli jasa, melainkan dia itu sebagai karyawan yang memang jasanya, tenaganya itu dibayar, begitu ya. Tapi ini tentu bukan dalam konteks tenaga, karena tenaga ini kan tidak ada ukurannya, begitu ya, tidak ada ukurannya, sehingga seorang menjadi karyawan dengan keahlian seperti ini, kemudian dihargai dengan harga sekian, dikasih ujroh gitu ya? Dikasih ujroh, dikasih upah, begitu. Jadi disebutnya juga kan buruh ya, disebutnya juga buruh atau upah, ujroh. Maka otomatis dia akan mendapatkan ujroh sesuai dengan keahliannya. Tukang aduk dengan tukang tembok tentu berbeda, karena tukang aduk tanpa ada orang punya ilmu tinggi pun bisa. Sementara tukang tembok harus ada keahlian. Harus ada keahlian. Kalau tidak pakai keahlian, waduh, bisa jadi temboknya tidak lurus, bisa jadi ya bangunan ini roboh. Mesti ada keahlian. Biasanya ada ujroh yang lain yang berbeda dengan ujroh untuk tukang aduk. Mungkin mandor lebih tinggi lagi. Bahkan insinyur yang membangunnya, yang menggambarnya, yang juga bertanggung jawab terhadap sebuah bangunan tersebut, berbeda lagi. Berarti keadilan dalam segi ujroh pun termasuk hal yang harus kita lakukan untuk menghindari tadi batil tadi, dengan cara yang batil. Jadi sesuai dengan keahlian yang dimiliki, sehingga nanti berkaitan dengan persoalan-persoalan semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi keahliannya, dan semakin langka
maka tentu akan semakin tinggi ujrahnya. Jadi ujrah itu sangat sangat dipengaruhi oleh tingkat keahlian, tingkat keilmuan yang dimiliki oleh seseorang. Adapun seorang ternyata ingin mendapatkan lebih, maka tadi dikatakan bagaimana dengan seorang pedagang dan seorang buruh, owner dengan yang punya buruh, atau seorang owner dengan yang bekerja. Memang di situ ada perbedaan. Walau bagaimanapun owner atau katakanlah yang punya keahlian dalam entrepreneur itu akan memiliki rezeki lebih dibanding dengan orang yang semata-mata mendedikasikan keilmuannya dan keahliannya. Seperti seorang dokter, dia menekuni keahliannya, dia menekuni ilmunya, semata-mata dia menjadi seorang dokter. Tapi seorang dokter sebagai seorang entrepreneur, dia menghimpun dokter-dokter, kemudian membangun sebuah rumah sakit atau klinik, lalu dipekerjakanlah di situ para dokter, juru perawat, dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Tentu saja dia sebagai seorang dokter pun dia mendapatkan keuntungan dari keahliannya, tapi dia sebagai seorang owner mendapatkan keuntungan dari seluruh itu. Otomatis dokter yang berjiwa entrepreneur maka akan mendapatkan kelebihan rezekinya dibanding hanya dengan seorang dokter yang semata-mata mendedikasikan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya. Begitu juga seorang guru. Seorang guru dia mengajar. Kalau dia hanya mendedikasikan ilmunya, kemampuannya, tentu sebatas yang dimilikinya saja, sebatas keahliannya. Dia akan dihargai ujrohnya, dihargai upahnya, dihargai gajinya dengan mengajar mata pelajaran atau mata kuliah. Seorang dosen, seorang guru, seorang mudaris, begitu. Tapi ketika seorang guru memiliki jiwa entrepreneur, lalu dia membangun, katakanlah, ya kalau sekolah mungkin terlalu besar, katakanlah kursus saja. Privat itu ya? Privat. Ya. Yang di-manage. Betul. Seorang guru bahasa Inggris kemudian mempunyai, katakanlah, lembaga kursus. Lalu dihimpunlah guru-guru bahasa Inggris. Bimbingan belajar. Kemudian adakan bimbingan belajar. Lalu ditanya satu-satu siapa saja yang punya kemampuan lebih. Kemudian si A ini ujrohnya sekian, si B ini ujrohnya sekian. Dia sendiri mendapatkan upah dari keahliannya, dan dia sendiri akan mendapatkan kelebihan dari lembaga kursus tersebut. Itu baru lembaga kursus kecil-kecilan. Apalagi yang sudah besar. Kalau dia sudah punya sekolah, lembaga pendidikan, bukan hanya dari lembaga pendidikan tingkat dasar, tapi sampai ke perguruan tinggi. Dan ini sebetulnya dimiliki oleh para konglomerat sekarang. Rata-rata mereka itu mempunyai lembaga pendidikan. Memanfaatkan punya lembaga pendidikan dari mulai dasar sampai perguruan tinggi, juga mempunyai perbankan, kemudian mempunyai pabrik dan lain sebagainya. Sehingga pantas kalau di kita itu ada sekian banyak orang yang menguasai rezeki di negeri ini melebihi dari sekian juta rakyat Indonesia. Itu dikarenakan kelihayan dari jiwa entrepreneurnya mungkin. Cuma tentu saja hal ini barangkali yang harus dijadikan sebagai dalam tanda kutip warning bagi pemilik pemangku kebijakan. Ya. Begini Ustadz, untuk menjadi seorang pebisnis itu kan banyak yang bilang bahwa dibutuhkan talenta, bakat gitu ya dari bisnis, karena kan
menjadi pebisnis itu tidak mudah. Betul. Di mana tantangan, kemudian mereka juga harus bisa survive di segala kondisi, Ya. Bisa beradaptasi dalam semua keadaan gitu, Ustadz. Ya. Nah, ada juga beberapa kalangan yang memang tidak ada bakat di situ. Nah, jadi hanya bisa bekerja dengan sungguh-sungguh dan dengan totalitas gitu, Ustadz. Ya. Nah, tidak ada jiwa entrepreneurnya. Ya. Lalu bagaimana tadi kalau kata Ustadz, meskipun kita ini memiliki keahlian, kemudian mempunyai pekerjaan, itu tidak, dengan kata lain tidak nyaman di situ, tapi harus mengeksplor kemampuan kita untuk bisa menjadi entrepreneur. Bagaimana caranya untuk seperti itu, Ustadz? Ya. Dimana meskipun jadi guru, bisa nge-manage beberapa teman bikin bimbel. Atau tadi dikatakan sama Ustadz, kalau misalkan menjadi seorang montir misalkan, itu bisa punya bengkel. Ya. Nah, seperti apa Ustadz? Ya, memang untuk membangun sebuah sebuah bisnis itu mesti ada jiwa entrepreneur. Seorang guru yang tidak memiliki jiwa entrepreneur, bagaimana mungkin bisa membangun sebuah lembaga kursus? Tidak banyak yang mempunyai jiwa entrepreneur seperti itu, sehingga seorang guru pun nyaman saja asal mendapatkan ujroh dari setiap bulan, bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, selesai. Tapi bagi seorang yang memiliki jiwa entrepreneur, tidak bisa selesai sampai di situ. Nah, untuk membangun itu mesti ada skill tersendiri, di mana seorang yang tidak memiliki jiwa entrepreneur ini tidak bisa memanage human resources, memanage sumber daya manusia, memanage keuangan, memanage memanage administrasi, dan juga mengelola sebuah lembaga yang lain daripada yang lain. Maka tentu saja setelah dia mempunyai skill, keahlian tentang sebuah kemampuan yang dimiliki, mesti ada satu langkah lagi, yaitu entrepreneur. Dia harus mempunyai skill tentang entrepreneur, bagaimana untuk bisa menjadi seorang yang mampu memanage sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya manusia, kemudian mengelola lembaga, memanage, mengelola keuangan. Nah, itu semua tidak bisa kalau tanpa bekal keterampilan dalam dunia entrepreneur. Berarti memang seperti tadi dikatakan keterampilan, dan keterampilan itu harus diasah berarti Ustadz. Betul. Karena kemampuan keterampilan itu memang harus diasah. Seperti seorang pemain bola itu merupakan keterampilan. Ya. Dia punya bakat, kalau tidak diasah juga akan sia-sia, Ustadz ya. Gitu. Betul. Nah, ini Ustadz ada pertanyaan nih dari Ikhwatul Iman. Jadi Ikhwatul Iman semuanya, apabila para Ikhwatul Iman yang ada di rumah, para pendekar lariba yang ada di rumah ingin menanyakan kepada Ustadz Uus tentang hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan ekonomi syariah, atau berkaitan dengan hal-hal lain, insya Allah kita akan menerima, bisa melalui Japri kepada call center kami, dan juga bisa di grup Lariba Bandung Raya juga bisa ya. Nanti akan kita bahas di saat acara. Nah ini Ustadz, Ustadz bisa disebutkan ciri-ciri apa untuk melihat rekan sirkah yang paling amanah itu seperti apa? Ya, ketika seorang punya uang, ingin bersirkah dengan seorang pengusaha, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah dia ini punya utang riba atau tidak. Ketika dia itu memiliki tanggung jawab atau memiliki utang riba, ini sudah menjadi problem. Itu rata-rata begitu uang sohibul mal itu dikasihkan, lalu datang
debt collector, pasti uang kita itu akan diserahkan kepada debt collector. Kenapa? Karena otomatis dia akan terancam. Ketimbang dia terancam, maka yang ada pun bisa dikeluarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Belum apa-apa sudah jadi problem di situ. Tapi orang yang tidak punya beban utang piutang kepada yang lain, baik itu yang berupa riba ataupun yang lain, maka tentu saja sebelum apa-apa dia akan mengamankan ya komitmen yang dia ucapkan pada sohibul mal. Yang kedua, tentu kita harus mengetahui persis secara detail usaha apa yang dikerjakannya, peluang apa yang disampaikannya itu. Baik itu keuntungannya maupun kerugiannya. Jangan sampai orang menyampaikan itu keuntungannya saja. Berarti resikonya pun harus disampaikan. Harus disampaikan. Berarti ketika ada seseorang yang menawarkan sebuah peluang tanpa mengemukakan resiko, itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Sebab rata-rata orang kalau ingin bekerja sama itu amis Ini yang dikemukakan. Yang disarankan atau yang diperintahkan oleh Rasul bahwa melakukan sirkah atau pinjam-meminjam semua harus tertulis secara detail, secara seksama, berarti termasuk dengan resikonya tadi. Ya. Kemudian sampaikan bahwa ini resiko kerugiannya itu seperti ini, kemudian andai kata keuntungannya kemudian seperti ini. Jika tidak ada aral melintang, keuntungannya itu ini. Tapi bisa beresiko karena resiko ini demikian seperti inilah. Lalu nanti si sohibul mal misalnya mengusulkan kepada pengelola, kepada mudharib, kalau begitu uang saya itu jangan dimasukkan ke resiko yang ini, supaya resiko ini tidak demikian. Maka otomatis si pengelola itu harus menerima usul tersebut, dan si pengelola itu tidak boleh keluar dari komitmen tersebut. Misalnya uang yang saya kerjasamakan untuk Anda ini tidak tidak dibelikan misalnya garam, karena garam ini kalau seandainya dibawa dengan kapal itu bisa penyusutan bisa larut di tengah laut. Nah ini misalnya, maka dengan demikian tidak boleh oleh si pengelola itu dibelikan garam, misalkan kepada apa aja, barang apa aja yang bisa, ya selain garam lah begitu. Artinya bahwa di situ seorang yang punya peluang itu bisa memanfaatkan kecuali garam. Jadi hal-hal yang seperti ini nanti kita tuangkan dalam bentuk akad, dalam bentuk sebuah komitmen, dan resiko-resiko yang detail disampaikan. Ketika memang ada terjadi kerugian yang bisa diterima secara akal sehat, maka keduanya memaklumi. Tapi tentu kalau rugi terus-menerus, mundur. Di situ barangkali akan ada evaluasi. Mungkin tadi kalau saya simpulkan dari beberapa ustadz tadi, tidak memiliki utang riba, detail semua usahanya, mulai dari resiko, keuntungan, pembagian hasil, dan juga track record dari orang tersebut, gitu ya Ustadz ya. Gitu. Nah itu harus dituliskan dalam sebuah akad. Jadi nanti amanah si sohibul yang mudharibnya itu juga amanah, jujur, karena memang dalam syirkah ini kalau tidak ada trust, tidak ada kepercayaan, karena distrust ini otomatis akan, walau bagaimanapun itu akan mengganggu kepada sohibul mal, dan sohibul mal tidak akan mengeluarkan pembiayaannya selama dia tidak dipercaya.
Begitu. Inilah yang mengapa Allah, aku ada di antara dua orang yang berserikat dan akan meninggalkannya ketika salah satu hianat gitu ya Ustaz. Ana salisus syarikain. Aku ini ketiga dari dua orang yang bersekutu. Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, yang bersyirkah. Selama seseorang atau yang satu itu tidak berkhianat kepada yang lain. Tapi ketika itu terjadi, maka Allah hengkang. Allah tidak bertanggung jawab. Kalau ada satu yang khianat. Ini yang memang harus kita betul-betul, tadi mungkin Ikhwatul Iman yang menanyakan tadi ingin sekali mengetahui ciri-ciri dari orang yang bersedekah. Ya. Karena kalaupun dianya amanah ya, tetapi tidak punya skill gitu kan, harus mencari orang yang amanah lagi, tapi peluangnya mengawang-awang. Ya. Kemudian juga tidak bisa mempresentasikan bagaimana resiko kerugiannya, seperti apa keuntungannya, bagaimana kita bisa percaya. Jadi seorang yang punya peluang harus menyampaikan secara transparan, sehingga itu bisa dievaluasi apakah per 6 bulan atau per 1 tahun. Lalu di situ akan dilanjutkan atau tidak. Saya yakin syirkah ini akan berjalan dan terbukti di kalangan ikhwatul iman yang sudah melakukan ternyata berjalan. Dan kita punya divisi khusus ya, SDL itu Ustaz. Betul. Dimana SDL ini, SDL Lariba Islamic Indonesia ini di setiap daerah memiliki SDL-nya masing-masing. Betul. Dan termasuk SDL pusat pun ada. Ya. Dan alhamdulillah ketika bersyirkah itu dikaji terlebih dahulu, kemudian diawasi langsung oleh Ustadz. Ya, betul. Ya, Ustadz, tidak terasa nih Ustadz sudah hampir 1 jam bersama. Nah, mungkin bisa ada yang diutarakan Ustadz, closing statement buat para ikhwatul iman yang ada di rumah tentang bagaimana kita mencari pakasaban misalnya sunama. Itu yang sesuai dengan syariat dan menguatkan hati bahwa ketika memang tidak sesuai syariat dengan cara yang batil, meskipun dengan sukarela pun Allah akan memberikan keberkahan. Ya. Semua orang menginginkan agar yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, yang digunakan, gizi yang diasupkan itu semuanya dari sesuatu yang halal, dari sesuatu yang tidak ada konteks dengan kebatilan. Karena walau bagaimanapun asupan gizi yang dipakai, yang dimakan dan yang diminum, apabila itu diambil dan didapat dari cara yang batil, maka tentu itu makanan, minuman, serta pakaian yang dipakai itu hukumnya haram. Dan Nabi menyampaikan, fa'anna yustajabu du'aukum. Bagaimana mungkin doa kalian itu dikabulkan, didengar oleh Allah, sementara wa mat'amuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya biharamin. Bagaimana mungkin doa itu didengar oleh Allah sementara yang dimakan, yang diminum, yang dijadikan gizinya, dan yang dipakai itu adalah haram. Dan Nabi juga mengatakan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging-daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka tentu saja neraka itu lebih berhak untuk memakannya. Neraka itu lebih berhak untuk membakarnya. Jadi disinilah barangkali yang perlu menjadi bahan pertimbangan. Kita menetapkan mata pencaharian, ma'isyah di dunia ini tentu mesti ma'isyah yang sesuai dengan syariat, yang diridhoi oleh Allah, tidak menyerempet kepada perkara-perkara yang batil, dan tentu saja dalam mempraktekannya semua itu terhindar dari maisir, terhindar dari praktek-praktek ribawi, terhindar dari goror, dari jahalah, dari ghosh,
maka perilaku-perilaku itu tentu bagi seorang yang teliti dan apik tentu akan dihindarinya. Karena kita ingin agar doa kita dikabulkan, kita ingin agar gizi yang diasupkan itu dari pendapatan yang sesuai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali Pak Haji. Ya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah para pendengar riba semua, kita sudah mendengarkan paparan dari yang disampaikan oleh Ustadz Us tentang bagaimana kita menyikapi untuk mencari pekerjaan mata pencaharian yang terbaik sesuai dengan syariah. Yang pertama kita catat bahwa yang terbaik adalah dengan tenaganya, dengan tangannya. Tangannya di sini tidak hanya tangan, tetapi segala kemampuan, baik itu kemampuan finansial, keterampilan, skill, gitu ya. Itu dengan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Nah, kemudian dengan jual beli yang mabrur, dengan cara yang tidak batil, dan juga dengan cara yang jual beli yang sukarela. Gitu. Jadi intinya bahwa dengan menggunakan riba, ketika ada riba karena batil, berarti memang tidak boleh meskipun sukarela. Jadi hal-hal ini yang bisa kita ambil pelajaran dari semuanya, bahwa apapun yang kita kerjakan ketika memang sesuai dengan syariah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik dan Allah akan memberikan keberkahan. Tidak dilihat dari segi jumlahnya, tetapi justru keberkahan, ketenangan, dan kemabruran dari kehidupan kita, justru itu yang menjadi tujuan dari sebuah mata pencaharian. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh kami. Terima kasih untuk semua kru yang bertugas, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kami tunggu pertanyaannya untuk bisa disampaikan melalui call center kami, atau bisa melalui grup juga, bisa melalui Kang Jenal, atau juga bisa melalui Kang Dika, untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas. Insya Allah minggu depan sudah mulai kita bahas ya Ustadz, ya, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Kitabul Buyu. Insya Allah kita akan mulai dengan skema berurutan ya Ustadz ya. Insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.